Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Raja Kuno Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Ternyata tujuan Lengin sebelumnya bukan untuk peperangan, tapi hanya untuk menyampaikan informasi itu. Meskipun sempat membuat kekacauan, setelah itu Lengin pun pergi dari tempat itu. Tepat setelah kepergian dari Lengin, Mosang pun berkata kepada kepala keluarga, "Saudara Qin, mungkin saat ini dirimu akan sibuk. Jadi aku tidak akan terlalu mengganggu dirimu. Aku hanya ingin memberikan hadiah kecil ini kepada anak laki-lakimu. Kuharap Anda tidak menolaknya." Mendengar hal itu, kepala keluarga Qin pun mengucapkan terima kasih kepada Mosang dan berkata kepada Wentian untuk mengucapkan terima kasih juga kepada guru Mosang. Wentian pun saat itu langsung ngucapin makasih pada Mosang. Namun ketika Wentian menerima hadiah itu, dirinya seperti merasakan sesuatu. Shin pun kemudian berpindah ke ruang rapat. Kepala keluarga Qin saat itu berkata, keluarga Bai terlalu berlebihan. Mendengar ucapan dari si kepala keluarga, salah satu dari rekannya itu pun berkata, jika dilihat dari situasi saat ini, keluarga Bai dan keluarga Ye akan bergabung untuk menangani kita. Jika kita pergi ke keluarga Bai dalam 3 hari lagi, kita pasti akan sangat dipermalukan. Mendengar itu, kepala keluarga Qin pun langsung bertanya, jadi apakah kita bisa menghindar agar tidak dipermalukan oleh mereka? Rekannya itu pun kembali menjawab, selama bertahun-tahun, Qin Wentian telah menghabiskan banyak sumber daya dari Qin Mansion, termasuk banyak meteorit bintang. Aku tidak keberatan, tapi kali ini reputasi keluarga Qin sedang dipertaruhkan. Mungkin akan lebih baik jika kita mengusir Qin Wentian dari Qin Mansion. Selama bertahun-tahun, Qin Mansion telah melakukan cukup banyak hal untuk dirinya. Mendengar ucapan seperti itu, Wentian dan Yao pun saat itu kaget banget. Namun tiba-tiba, kepala keluarga pun langsung berdiri dari kursinya dan berkata, lancang sekali, Qin Mansion di sini. Jadi Wentian juga harus tetap di sini. Jika ada yang berbicara tentang mengusir Wentian lagi, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Apakah kau mengerti? Mendengar perkataan kepala keluarga yang terlalu membela Wentian, rekannya itu pun berkata di dalam hati, sebenarnya bantuan macam apa yang diberikan oleh leluhur Qin Wentian kepada Qin Mansion sampai-sampai mereka bisa membuat Qin Chuan sampai sangat menghargainya. By the way, Qin Chuan adalah nama dari kepala keluarga. Melihat kepala keluarga yang saat itu masih membela dirinya, Wentian pun juga kaget dan berkata di dalam hatinya, aku nggak tahu asal-usulku sebenarnya, tapi kebaikan yang telah ditunjukkan oleh ayah angkat kepada diriku adalah sesuatu yang tidak pernah bisa aku balas dalam hidup ini. Wentian pun kemudian berdiri sambil berkata, semuanya karena diriku. Apa yang dilakukan oleh keluarga Bai tidak hanya menghinaku, tapi juga mempengaruhi reputasi Qin Mansion. Aku tidak boleh membiarkannya begitu aja. Yakinlah ayah, aku, Qin Wentian, akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Melihat anaknya yang saat itu sangat tegas, kepala keluarga pun langsung tersentuh dan mendekat ke arah Wentian sambil berkata, bagus, itu baru anakku. Aku selalu percaya padamu. Kau selalu bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dan setelah itu, pertemuan pun selesai. Tepat setelah pertemuan selesai, terlihatlah Qin Yao bersama dengan Wentian yang saat itu sedang berjalan bersama. Yao pun saat itu berkata, aku sudah menentang pernikahan itu sejak awal. Bai Xiu bukanlah orang yang baik untukmu, dan ayahnya bahkan lebih sombong lagi. Dia benar-benar tidak layak untukmu, Wentian. Aku bertemu banyak gadis cantik dengan bakat bagus di kota kekaisaran. Aku akan memperkenalkannya kepadamu jika aku punya kesempatan.
Wen Tian yang mendengar itu pun berkata kepada Yao, "Tidak perlu, aku sudah tidak peduli lagi dengan masa lalu. Itu hanya akan membuatmu dan guru berbalik melawan satu sama lain. Jadi lupakan saja." Mendengar itu, Qin Yao pun kembali berkata, "Tidak apa-apa, dia tidak cocok lagi menjadi guruku. Aku telah mengetahui watak aslinya setelah kau kembali. Jadi aku gak bakal pernah menganggapnya sebagai guru lagi." Dan saat itu, Qin Yao pun memberikan sesuatu kepada Wen Tian sambil berkata, "Ngomong-ngomong, ini hadiah untukmu. Setiap kali ayahmu memberimu bintang meteorit, kau selalu mengatakan bahwa dia harus diam-diam memberikannya kepadaku. Tapi hal itu malah membuatmu dituduh oleh Paman Qin He. Dan sekarang, aku adalah seorang kultivator yang berada di alam arterial circulation. Ambillah meteorit bintang ini. Walau hal ini tidak dapat digunakan untuk kultivasi, akan lebih mudah bagimu untuk menukarnya dengan hal-hal yang lain." Mendengar itu, Wen Tian pun juga berkata kepada Qin Yao bahwa dirinya juga memiliki meteorit bintang. Wen Tian pun saat itu mengeluarkan meteorit bintangnya. Nah, jadi orang-orang di dunia ini sebenarnya merindukan kesenangan dari menyerap esensi langit dan bumi. Di satu sisi, ada yang ingin menjadi seniman bela diri. Di sisi lain, ada yang ingin menjadi praktisi seni bela diri tanpa mengetahui bahwa bakatnya telah dibentuk. Namun hanya kultivator bela diri paling murni yang bisa membuka gerbang bintang dan memadatkan jiwa bintang. Dan di sini ada tingkat-tingkat kultivasi yang udah diketahui. Yang pertama, alam penyempurnaan tubuh. Yang kedua, alam alterical curation. Yang ketiga adalah alam Yuan Fu. Yang keempat adalah alam heavenly deeper. Dan untuk meteorit bintang itu apa? Meteorit bintang adalah meteorit yang jatuh dari bintang bela diri dari sungai bintang di 9 surga. Dan mereka mengandung energi yang paling murni. Kultivator berkomunikasi dengan pikirannya, perlahan bisa menyerap kekuatan sambil meningkatkan kemungkinan komunikasi dengan bintang-bintang. Dan tepat setelah itu, Wen Tian pun kembali ke ruangannya. Oh iya, meteorit bintang yang sebelumnya ditunjukkan oleh Wen Tian kepada Yao adalah pemberian dari Mo Sang sebelumnya. Wen Tian yang sudah berada di dalam ruangannya itu pun melihat hadiah dari Mo Sang sambil berkata di dalam hati, "Meteorit bintang ini, jika dilihat dari kekuatan bintang-bintang, harusnya berasal dari surga kedua dan merupakan barang yang sangat berharga. Aku masih belum memberitahu siapapun tentang fakta bahwa aku telah berhasil mendapatkan jiwa bintang dari surga kelima. Dan di antara hadiah itu terdapat buku yang berisi tinju penakluk naga." Wen Tian yang melihat itu pun berkata di dalam hati, "Guru Mo Sang memang layak menjadi guru Akademi Kaisar Bintang. Aku khawatir kalau dia sudah bisa menebak alasan kenapa meridianku rusak. Meteorit bintang ini bisa membantuku dengan cepat menerobos ke alam penyempurnaan tubuh. Tinju penakluk naga sendiri tidak hanya mencangkup gerakan seni bela diri, tapi juga kekuatan supranatural yang kuat yang bisa dikembangkan di alam alteric circulation. Guru Mo Sang memberikanku barang-barang ini. Mungkinkah dalam rangka untuk mengundangku pergi ke Akademi Kaisar Bintang? Aku sepertinya benar." Wen Tian pun saat itu mengambil meteorit bintang sambil berkata, "Namun inilah yang aku butuhkan. Akademi Kaisar Bintang non-jenius tidak akan diterima di sana. Aku akan bertaruh pada diri sendiri apakah aku mampu menyandang gelar ini." Wen Tian pun saat itu melanjutkan kultivasinya sambil menyerap meteorit bintang itu ke dalam tubuhnya. Wen Tian juga berkata di dalam hatinya, "Selama bertahun-tahun, aku telah merusak meridianku sendiri, menanggung rasa sakit yang tidak manusiawi, dan belum pernah menyerap esensi langit dan bumi. Tujuannya adalah untuk menumpuk banyak energi dan melakukan terobosan. Selama 3 hari ke depan, aku akan menggunakan ini untuk meningkatkan kekuatanku." 3 hari kemudian,
Keluarga Chudumo pun datang untuk merayakan ulang tahun di Istana Jijun, tepatnya di ibu kota Chu. Mereka semua datang untuk merayakan ulang tahun. Kesatria Buru Perak pun mengucapkan selamat kepada pemilik Bai Qingsong pada hari ulang tahunnya. Bahkan kesatria Bulu Perak dari kota Kekaisaran juga ada di sini. Keluarga Bai benar-benar menjadi terkenal saat ini. Namun gak lama setelah itu, datanglah seseorang dari keluarga Ye. Dia pun langsung disambut oleh King Song saat itu. Rumor telah beredar bahwa keluarga Ye berniat melakukan pernikahan dengan keluarga Bai. Dan sekarang tinggal menunggu sampah dari keluarga Qin dimusnahkan. Akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Qin pun kemudian berpindah kembali menampilkan Wentian yang telah selesai berkultivasi. Wentian pun saat itu berkata, dalam 3 hari, aku telah berhasil menerobos ke tahap kelima dari alam penyempurnaan tubuh. Dan kekuatan bintang-bintangku menjadi lebih kuat dan murni. Meskipun aku masih berada di alam kelima, dan Bai Xiu berada di alam ketujuh. Tapi sepertinya kekuatanku tidak jauh lebih lemah darinya. Ini sangat luar biasa. Keluarga Bai, tunggulah saja aku yang akan menghancurkan kalian semua. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!